Halo, berjumpa kembali dengan saya Ade. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Pada kesempatan kali ini saya membuat konten tentang cara mengganti bearing roda depan motor skuter Matic. Pada kesempatan kali ini motor Mio Sporty keluaran tahun 2009. Pada umumnya sih sama saja ya, motor bebek, motor Matic. Kurang lebih ya hampir sama saja. Cuma mungkin kode partnya yang beda. Ya. Bukan bermaksud menggurui, ya siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu dan sekedar berbagi ilmu. Untuk kode bearingnya sendiri 6300. Ya, dibutuhkan 2 bearing untuk satu roda depan. Gejala pertamanya pada motor saya itu roda depannya itu agak liar ya, dan bunyinya juga agak kasar. Jadi sekali saya memeriksanya, ternyata bearingnya sudah oglak ya, ditandai dengan gocaknya roda depan. Nah, ini penampakan bearingnya. Siapa tahu rekan-rekan mau membelinya. Sebenarnya sih lebih simpel ya, datang ke bengkel, minta ganti atau minta dianalisa oleh orang bengkel dan digantikan. Tapi bagi rekan-rekan yang mau mencoba mengganti sendiri atau mau menambah wawasan dan sekedar mengisi waktu luang, nah ini bahannya ya. Ini bahannya bearing 6300 jika ingin membeli di toko, atau bilang saja untuk roda depan motor rekan-rekan misalnya apa gitu mereknya. Nanti orang bengkel atau yang menjual spare part biasanya sudah ada katalog atau sudah tahu lah. Yang ini bukan ori ya, tapi cukup lah untuk bawa motor ke pasar, buat pergi kerja. Yang penting masih berfungsi dan layak untuk dipakai. Jika rekan-rekan mau yang ori, mungkin harganya sedikit lebih tinggi ya. Ya, ini bearingnya. Kita butuh 2 untuk satu roda depan ya. Ya, harganya sekitar 15.000 di tempat saya saat ini satu piecesnya. Untuk proses penggantiannya kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ya, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Ya, Mio Sporty yang mana kita akan ganti bearingnya. Gejala dari rusaknya bearing roda depan ini ialah terasa oleng saat dibawa dan terasa gocak ya saat kita goyangkan ban. Terdengar bunyi kasar ya. Itu menandakan bearingnya sudah tidak bagus lagi atau sudah perlu diganti. Tidak banyak yang perlu kita siapkan. Kunci 17 untuk membuka bearingnya, membuka roda depan maksudnya. Oke, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Oke, kita mulai pengerjaannya. Kita lepas dulu baut as dari roda depan. Ya, kita buka.
Ya, sudah terbuka, saya skip saja ya proses pengerjaannya agar tidak memakan waktu pada videonya. Asnya dipisahkan. Ini ya teman-teman yang mau kita ganti. Ini bearingnya. Ada 2, di sebelah dalam sini juga ada 1 ya. Kita lepas saja ya. Nah, di sini ada karet pengaman dari debu agar tidak masuk ke dalam bearing. Ini ya kondisi bearingnya sudah oblak di sini ya. Ini pun kasar. Kode partnya pun sama ya, 6300 RS. Ini yang mau kita ganti. Setelah dilepas ininya, oke, kita pukul saja memakai asnya. Ini juga tapi harus hati-hati agar dratnya jangan sampai rusak, atau dengan alat bantu lainnya seperti obeng atau kayu atau benda yang bisa masuk ke dalam celah ini agar bisa melepas bearing yang di sebelah bawah, dan kita balik lagi nanti untuk yang satunya ya. Begitulah teman-teman ya. Nah, di sini nampak sekali gocaknya ya. Bearingnya saya akan memakai kunci L untuk mencongkelnya dan memukulnya dengan hammer. Yang perlu teman-teman perhatikan untuk membukanya ialah di dalam sini ada busing ya. Nah, di dalam situ ada busing. Teman-teman pukul yang itu. Tentunya untuk melepaskan bearing di belakangnya. Demikian pula sebaliknya nanti ya. Pakai benda yang bisa untuk memukulnya, karena busing ini di tengah-tengah jadi tidak satu dengan bearingnya ya. Tunggu, kita fokuskan dulu. Kelihatan ya, ada gap di antara situ. Nah, itu teman-teman pukul di situ. Lebih jelasnya kan, ada itu, ada busing di dalamnya. Ini bisa hilang, bisa sejajar karena bersamaan dengan asnya ini. Ketika asnya masuk, dia akan sejajar dengan lubangnya bearing ya. Kita geser saja agar kita bisa mendapat tumpuan untuk membongkarnya. Bearing yang di sebelahnya kelihatan kan? Nah, di situ untuk melepas bearing yang sebelah belakangnya, diketok secara bergantian agar bearingnya terlepas ya. Ini sebelahnya sudah lepas ya. Ini penampakannya housingnya atau rumah bearingnya. Ada celah
ini penahannya di sini. Jadi kita nggak bisa langsung ngetok satu sisi saja, harus di tengah-tengah dulu agar melepas yang sebelahnya, baru yang untuk keduanya akan lebih mudah. Begini ya tampilan dalamnya. Sebelah dalam bearingnya. Jadi kalau sudah terbuka sebelah, yang satunya lagi malah lebih gampang untuk membukanya. Nah, ini tampilan dari bearingnya yang lama. Yang ini saya maksud dengan bushing. Jadi nanti bushingnya itu berada di sini sejajar dengan lubangnya ya. Nah, di atasnya lagi nanti ada bearing lagi, bearing ini bearing yang baru. Ini seperti inilah posisinya. Nah, secara kasat matanya begini. Karena tidak nampak jadi susah. Jadi kita harus membuka melalui bushing ini. Kita ketok dari sini untuk membukanya. Bergantian dari sini, pukul sini, nanti digeser lagi pukul ke sini. Karena mepet nih ya, agar bisa terbuka. Jika miring begini akan susah terbuka, jadi ini begini dipukul lagi sebelahnya begini nanti, jadi lama-lama akan terbuka dia. Nah, ini posisi bearingnya sudah saya buka keduanya, hampir sama dengan sebelahnya ya. Nanti kita bersihkan, lalu kita masukkan atau kita pasang bearing yang baru ke sini. Jangan lupa bushingnya dimasukkan juga, jangan sampai tertinggal. Nah, sudah saya bersihkan. Nah, cukuplah ya, sudah agak bersih. Tadi setelah saya perhatikan ada percikan air ya di bearingnya, seperti basah gitu ya, seperti basah. Penyebabnya dan bekarat ya, penyebabnya itu ini ya, karet penahan air atau pengaman dari debu dan air juga ini sudah sobek. Ya, sobek dan juga sudah tidak elastis lagi ya. Tapi saya coba tutup dengan silikon red saja nanti untuk mengakalinya. Jadi sebelum kita memasang ini, untuk memastikan ada bola bearing di dalamnya atau bola bearingnya itu ada pelumasan, kita buka saja penutupnya ya. Penutupnya bisa dicongkel, tapi agak hati-hati jangan sampai robek. Dengan obeng min bisa ya. Kalau misalnya tidak ada grease di dalam, boleh kita beri gemuk atau stempet ya, agar lebih awet ya. Ini sudah saya tambahkan grease stempet ke dalam bearingnya. Kita memasang di begini ya, dipasang. Pastikan nanti teman-teman memasangnya sejajar sampai dengan batas ini ya.
ya, batasnya ini memukulnya dipasang, diketok sama rata ya, pasang sama rata. Boleh dibantu dengan bearing yang lama untuk mempaskannya agar mentok ke housing di dalamnya. Jadi ketok dulu. Oke, sudah saya pasang. Pastikan sampai di celah sini ya, ada sisa sampai mentok ke bagian bawah yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini lanjut ke sebelahnya. Sebelahnya jangan lupa kita masukkan bushing ke dalamnya ya, bushing begini penampakannya, bushing ya. Baru kita masukkan nih bearing satu lagi. Nah, jangan lupa dipasang sampai mentok ke sana ya, ke housing dalamnya ya. Ini sampai batas ini nanti bearingnya ya. Ya, untuk saat membuka jangan ragu untuk mengetoknya ya. Nah itu ya, ini tadi ada bekas ketokan saya ya. Jangan ragu untuk mengetoknya nanti, memukulnya agar bearingnya bisa keluar. Tak masalah, ini bajanya kuat ya, bekas tadi saya pukul pakai obeng min ya, tak masalah, kuat. Kalau misalnya teman-teman tidak ada gagang untuk mencongkelnya. Oke, kita pasang, kita letakkan, kemudian bearingnya kita letakkan. Nah, dibantu dengan bearing yang lama untuk mempaskannya. Kita ketok sampai pas dengan posisi awalnya tadi. Nah, sudah terpasang ya, rapi. Jangan ragu untuk memukulnya ya dengan bantuan bearing lama, karena sudah ada batasnya. Kira-kira sudah tidak bergerak lagi, cukup. Nah, sekarang tinggal kita pasang kembali seperti sedia kala. Ingat, untuk memasang di brake depannya ini mungkin agak susah nanti ya teman-teman. Bisa dicongkel dulu karena hidroliknya masih masih ngepres. Jadi kita tekan keluar kembali agar sedikit lebih longgar, agar kita mudah membukanya. Ini karena sistem hidrolik ya, dari rem depannya. Ini karet pelindung bearing tadi ya. Ini nampaknya sepele saja ya, fungsinya ini sangat vital karena dia melindungi bagian bola bearing dari air, debu, dan kotoran ya yang masuk ke dalam sini. Karena musuh utama bearing ini air ya, bisa berkarat, terjadi gesekan dan aus, lama kelamaan rusak dan gocak ya. Saya tutup dengan lem ini ya, lem sepatu saja, karena adanya ini saja dulu ya. Pada bagian brake ini teman-teman ungkit saja ya, ini sedikit melebar, ditekan ke arah silindernya. Sini ada 2 silinder, di sini silinder brake nya, ditekan saja, tekan agar nanti untuk masuk cakramnya senang atau gampang ya. Oke ya, sudah siap. Jangan lupa
ada bushing juga di sini agar sejajar antara sok sini dan sok kiri dan kanan space-nya. Mungkin agak susah dan repot saat memasangnya jika sendiri, tapi tidak masalah. Jika teman-teman berusaha pasti bisa. Ya, tinggal memasang as dan pasangkan baut, selesai. Oke, sudah terpasang semua, motornya sudah siap. Ya, perbedaannya adalah ini sudah diganti, ya, tidak ada bunyi lagi ya, karena bearingnya sudah baru. Ini bearing yang lama sudah diganti. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih. Bannya terdengar bunyi kasar ya. Ini sudah berkunjung ke channel saya, semoga dapat membantu teman-teman yang ingin mencoba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.